Halo, perkenalkan saya Ahmad Rasya Multifirdaus. Saya merupakan mahasiswa hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas yang telah saya buat, yakni resensi teori hubungan internasional. Baik, dimulai dari pendahuluan dan pengantar studi dari teori hubungan internasional. Studi ini berfokus untuk meneliti hubungan internasional sebagai subjek akademis yang berkembang, membangun kita untuk memahami serta menganalisis bagaimana untuk membangun pola pikir yang ditunjang oleh metode-metode ilmiah serta sudut pandang yang luas dalam melihat dunia. Dalam studi teori hubungan internasional ini terdapat beberapa teori yang diklasifikasikan dalam beberapa cara yang subjektif. Jadi setiap perspektif itu kita tidak bisa melihat dan menerimanya secara begitu saja. Lanjut untuk konsepnya, epistemologi itu merupakan pendekatan untuk memahami realitas mengenai dunia secara ilmiah, mengenai dunia internasional secara ilmiah. Salah satu epistemologi yang terkenal merupakan empirisme yang berpandangan bahwa satu-satunya dasar untuk membuat klaim kebenaran adalah melalui pengamatan langsung terhadap dunia menggunakan indera kita. Positivisme yang merupakan bagian dari epistemologi dengan cara yang berpikir yang berfokus pada fakta-fakta yang bisa diamati dan diukur. Dalam arti, teori dari segi pandang epistemologi merupakan sebuah alat untuk menganalisa bagaimana suatu aktor dalam lingkup internasional akan melakukan tindakan di masa mendatang dengan menggunakan perhitungan yang nyata maupun benar serta dapat diukur. Berikutnya, metodologi. Metodologi yang digunakan dalam teori hubungan internasional diantaranya adalah penggunaan metode statistik atau pemodelan kausal seperti The War Trap karya Bruce Bueno dan Mesquita, yang merupakan karya menggunakan metode statistik atau pemodelan kausal ini untuk memecahkan kasus perang. Lalu dalam usaha mengembangkan teori yang lebih baik, maka perlu menggunakan argumen yang beralasan, kasus-kasus historis dan komparatif, atau metode kualitatif yang termasuk diantaranya itu karya klasik dari Kenneth Waltz, Man, The State and War. Lalu berikutnya ontologi. Ontologi ini mengacu pada bagaimana masing-masing dari kita itu melihat dunia dan memahami esensi hal-hal yang terdapat di sekitar kita. Gambaran atau image yang kita buat dipengaruhi oleh ontologi yang kita bawa di bidang hubungan internasional. Image adalah perspektif umum tentang hubungan internasional dan politik global yang terdiri dari asumsi tertentu tentang aktor dan proses yang mempengaruhi teori kita. Ada garis tipis antara pemahaman kita tentang pentingnya hal-hal seperti kondisi, sifat manusia, dan seberapa penting manusia ini sebagai agen, dan pemahaman kita tentang politik internasional atau dunia. Tidak mengherankan bahwa gambaran realis adalah dunia diisi dengan persaingan antara negara-negara yang berorientasi pada diri sendiri sebagai aktor utama, dikarenakan kepentingan, kemampuan, serta kekuatan masing-masing yang berbeda dalam mencapai kepentingannya masing-masing. Lalu berikutnya, sejarah dari teori hubungan internasional. Pada era periode Perang Dunia Kedua itu muncul pemahaman maupun hingga memunculkan perdebatan antara para realis dan idealis maupun para tradisionalis dan behaviораlis. Mereka ini bertujuan untuk berfokus kepada metodologi yang mana yang tepat untuk memecahkan kasus-kasus yang terjadi di dunia internasional ini. Dan seiring berjalannya dan berkembangnya perdebatan ini, muncul konsep positivis yang menjadi unggulan dalam metodologi untuk mengembangkan teori-teori. Lalu berikutnya, peran teori hubungan internasional. Teori terkadang diremehkan dikarenakan teori itu hanya menganggap benar dalam teori, tapi dalam implikasinya dunia nyata itu belum tentu benar. Padahal kita ini bisa terlibat ke dalam dunia global dengan teori. Kenneth Waltz berbicara mewakili banyak teoretikus dengan berorientasi positivis terhadap hubungan internasional. Beliau
menyampaikan bahwa from theory all else follows, yang berarti dari teori semua hal lainnya itu mengikuti. Dan beliau juga menambahkan, teori itu menjelaskan dan kadang-kadang dapat mengantisipasi atau memprediksi hasil. Dalam hal ini, sebuah teori politik tidak hanya menjelaskan hasil internasional, tapi juga memberikan petunjuk tentang situasi dan tindakan yang mungkin menghasilkan lebih banyak hal yang baik. Berikutnya, tingkat analisis teori hubungan internasional, level of analysis atau tingkat analisis merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk mengorganisir dan membantu dalam pemikiran sistematis tentang hubungan internasional. Dalam buku ini membedakan istilah tingkat analisis individu atau kelompok, negara dan masyarakat, dan sistem secara keseluruhan. Seperti pandangan dari analisis neo atau realis struktural mencatat bagaimana struktur keseluruhan atau distribusi kekuatan dalam sistem internasional mempengaruhi perilaku negara-negara atau persepsi para pengambil keputusan. Oleh karena itu, analisis neorealis meningkatkan tingkat sistem di mana negara-negara itu bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Demikian pula, English School melihat masyarakat internasional atau dunia itu sebagai tingkat analisis utama. Selain itu, beberapa strukturalis ekonomi meneliti bagaimana perkembangan sejarah ekonomi dunia kapitalis menghasilkan aktor negara. Dan yang terakhir, aplikasi teori hubungan internasional. Dalam pengaplikasian di dunia internasional, teori-teori yang memiliki relevan dengan kebijakan memiliki tujuan langsung untuk mengurangi kemungkinan perang atau membatasi perlombaan senjata. Para pembuat kebijakan yang memiliki pemahaman teoritis akan membuat kebijakan berdasarkan apa yang diajarkan oleh teori mengenai hasil yang mungkin terjadi. Urusan mereka bisa didasarkan pada teori yang didukung oleh data atau pemahaman tentang peristiwa dunia, namun tetap dipengaruhi oleh nilai dan preferensi pribadi mereka. Sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Saya Ahmad Rasya Muldi Firdaus. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini, dan terima kasih atas perhatiannya.